Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Andika Rehat. Aku adalah mahasiswa Universitas Gunadarma, jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2021. Ini adalah channel pertama aku, jadi buat kalian yang baru join, klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dari vlog-vlog aku selanjutnya. Jadi di video kali ini aku mau share ke kalian gimana cara mau bikin animasi game seperti di video ini menggunakan aplikasi Scratch. Jadi untuk langkah-langkahnya silahkan disimak. Untuk langkah pertama di sini kalian silahkan buka aplikasi Scratch kalian, dan di sini aku udah buka. Dan karena aku udah punya filenya, aku bakal ngejelasin ke kalian gimana langkah-langkah atau kegunaan dari fungsi-fungsi script yang aku masukkan ke dalam aplikasi ini. Langsung aja kita buka aplikasinya dengan cara klik di menu file dan lalu load from your computer. Nah, di sini karena aku udah punya filenya, langsung aja bisa dibuka atau diikutin caranya masing-masing. Di sini kalian bisa lihat ada beberapa sekumpulan script yang aku buat. Tuh, lumayan panjang. Tapi nggak apa-apa, ntar aku kasih cara gimana caranya biar kita nggak usah ngetik capek-capek atau repot-repot sampai ke bawah. Nanti aku kasih tahu caranya. Nah, di sini kita untuk pertama kita choose backdrop di menu stage dan choose backdrop. Ini udah tersedia banyak sekali backdrop yang bisa kalian pakai. Ini di sini ada fantasy, music, sport, outdoor, and pattern. Di sini sudah banyak sekali tersedia backdrop sehingga kalian bisa tinggal memilih backdrop mana yang ingin kalian gunakan, seperti itu. Jadi di sini saya menggunakan backdrop ini di space. Nah, ini. Ya. Dan untuk langkah selanjutnya tinggal diklik aja. Lalu otomatis akan berubah seperti ini. Untuk sprite yang sprite kucing tadi, nah itu kalian delete dengan cara klik tombol ini, ada gambar tong sampah. Tapi karena di sini gua udah punya sprite, jadi sprite kalian kalau masih yang kucing silahkan di delete, atau kalau kalian mau pakai yang kucing juga nggak masalah juga, boleh. Nah, tapi di sini aku pakai yang namanya sprite yang namanya Pico. Nah, ini dia. Karena di sini menurut aku tuh ada banyak sekali custom dari karakter dia gitu. Jadi nggak cuma satu. Nah, di sini kan ada Pico yang berjalan, ada Pico yang hanya ekspresinya saja. Tapi di sini aku pakai yang Pico ini. Dan nanti otomatis kayak gini muncul di kolom sprite. Nah, untuk menjalankan si Pico ini, kita pergi ke menu event dan kita klik when green flag click, lalu hide, lalu dia akan switch ke backdrop opening, yang dimana kalian bisa lihat sendiri ini adalah background atau backdrop buat opening. Lalu dia akan wait 1 second, itu kita bisa ngambil di control, wait 1 second, lalu after 1 second, setelah 1 second dia akan switch lagi ke backdrop start 1. Setelah 1 second, dia akan switch lagi ke backdrop to start 1. Kalian bisa lihat sendiri di sini backdrop yang aku gunakan 6 backdrop. Di antaranya ini adalah backdrop opening, ini adalah backdrop start 1, and ini adalah soalnya yang soal pertama, dan ini untuk quiz yang kedua, dan ini quiz yang ketiga. Nah, untuk backdrop yang pertama kita ke backdrop opening dulu, dan lalu kita masih pergi ke Pico lagi, dan ini adalah scriptnya si Pico. Nah, setelah menunggu 1 detik tadi, dia akan otomatis switch ke backdrop pertama, dan lalu akan wait 2 second lagi untuk switch ke backdrop yang ke quiz yang pertama. Lalu si Pico ini otomatis show atau memperlihatkan diri gitu di posisi yang udah ditentukan dengan format go to x minus 167 and y minus 61. Lalu otomatis di sini kalian bisa lihat sendiri ada skor. Nah, skor itu kita bisa dapatkan dari variabel. Nah, di sini buat kalian yang belum tahu cara buat skor itu, di sini make a variable.
Jadi kita bikin aja misalnya di sini score, itu langsung kita klik OK gitu, karena di sini aku udah pakai variable score, langsung aja aku masukin set variable to 0 ini ya. Tapi karena di sini buat cara ngegantiin sih kan my variable, langsung aja diganti menjadi score. Karena di sini udah ada, aku tinggal rubah aja dari my variable ke score. Nah, ketika itu udah, otomatis si Pico ini tadi akan switch ke Pico yang custom nomor A. Nah, setelah kita buat score di variable, nah otomatis kita masukin lagi switch custom to Pico A di loop, menu loop. Nih, switch custom Pico D di sini. Tapi kita bisa ganti di sini ada 4 kostum. Kita bisa lihat di sini kostum si Pico ini ada 4. Ini kostum Pico A, B, C, dan ini D. Nah, tapi untuk pertama kita ke Pico A dulu. Nah, setelah dia switch ke Pico A, dia bakal say lagi, halo, aku Pico, selamat datang di game tebak gambar selama 2 second. Lalu otomatis dia switch lagi ke Pico B, lalu say, ayo kita mulai permainannya selama 2 detik. Tuh, lalu dia say lagi, skor pertama 10 poin, selama 2 detik. Lalu dia bertanya gitu kan. Ketika si Pico ini tadi udah bilang say level 1 score 10 point for 2 second, otomatis dari backdrop yang start number 1 tadi otomatis akan switch ke backdrop quiznya, dan otomatis dia akan bertanya apa jawaban kamu dan menunggu kamu menjawab pertanyaan tersebut. Nah, di sini ada menu divine. Nah, divine ini kita bisa dapatkan dari my block dengan cara kalau kita mau bikin blok baru, kita klik make a block, pilih add label. Nah, kita bisa ketik di sini blok apa yang mau kita bikin. Jadi di sini karena aku udah punya, aku tulis level 1, level 2, level 3, otomatis yang keluar di layar kalian atau di menu script yang kalian buat tadi akan muncul 2 berwarna pink seperti ini, dan yang level 1 ini dimasukkan pada script yang pertama tadi untuk menjalankan perintah ke script yang pertanyaan. Jadi untuk menjalankan pertanyaan, kita pilih menu divine tadi, lalu kita masukkan input if then else di menu ini, di menu control, lalu kita isi dengan operator. Di sini kita pakai sama dengan operator sama dengan answer sama dengan kerangka rumah, karena di pertanyaan itu adalah gambar kerangka rumah. Lalu kemudian apabila si penjawab kuis atau soal ini benar, lalu otomatis dia akan switch ke Pico C, nih Pico C yang ini. Nah, otomatis dia akan akan switch ke Pico C tadi, lalu dia akan say, yay kamu benar selama 2 second gitu. Lalu dia akan otomatis skor di sini akan berubah menjadi 10. Lalu akan switch lagi ke backdrop atau background yang kedua, soal kedua gitu. Namun apabila penjawab soal ini salah, lalu dia akan otomatis switch ke Pico D. Yang bisa kalian lihat sendiri, Pico D itu dia seperti marah gitu ya, karena salah. Lalu dia akan bilang, ya kamu salah nih selama 2 second, lalu jawabannya kerangka rumah, dan skor kamu sekarang selama 2 second. Dan otomatis dia akan switch lagi ke Pico B dan mengucapkan terima kasih sudah bermain selama 2 second, lalu stop all. Nah, karena di sini juga ada perintah ketika backdrop switch ke custom 2, otomatis si Pico ini hide dulu atau tersembunyi gitu. Nah, dan ketika backdrop udah muncul ke backdrop yang kedua, otomatis dia akan show dan menjalankan divine dari pertanyaan ke level kedua. Nah, untuk pertanyaan dan jawaban di sini mungkin script yang digunakan kurang lebih sama yang di atas tadi. Jadi kita tinggal copy paste aja, tinggal diduplikat dengan cara klik kanan duplikat, atau kalian bisa copy paste dengan cara klik Ctrl C, lalu kalian pergi sedikit ke bawah, lalu kalian Ctrl V, lalu masukkan input divine tadi. Jadi untuk di script yang kedua ini kalian tinggal mengubah saja soal atau pertanyaan dari quiz kalian. Misalnya di sini aku pakai yang kedua, itu adalah ketika jawaban buku cerita
lalu otomatis dia akan switch lagi ke Pico C, lalu dia akan say, ya kamu benar selama 2 detik. Nah di sini juga apabila kalau kalian salah dalam menjawab, dia akan bilang ya kamu salah nih gitu kan, jawabannya adalah buku cerita gitu. Dan di script pertanyaan yang ketiga yaitu sama aja, kalian tinggal rubah pertanyaan dan skor poinnya, misalnya menjadi skor sama dengan bertambah 30 gitu. Dan sini bedanya cuma ditambahin otomatis ketika misalnya dia salah, dia akan menyebutkan skor dia selama 2 detik, lalu otomatis dia switch lagi kan ke Pico B, lalu dia say terima kasih sudah bermain, sampai jumpa lagi selama 2 detik, and then he say bye bye for 2 second, lalu stop all. Nah jadi di sini kurang lebih skripnya untuk soal pertama 1, 2, dan 3 itu sama. Jadi terserah kalian, kalau kalian mau bikin sampai 10 soal boleh juga, tinggal copy paste aja, lalu kalian rubah soal dan skor poinnya, lalu kurang lebih ketika dijalankan otomatis kurang lebih akan seperti ini. Langsung aja kita coba play gamenya. Di sini saya akan perbesar dulu, lalu aku bakal klik when green flag click. Ini kita klik. Halo, aku Pico, selamat datang di game tebak gambar. Ayo kita mulai permainannya. Level 1 skor 10 poin. Apa jawaban kamu? Nah, jadi di sini kalian tinggal ngejawab berdasarkan soal yang ada di layar kalian. Begitu. Seperti di sini kan ada gambar kerang dan ini K rumah. Jadi jawabannya adalah kerangka rumah. Nah, coba kita isi. Kerangka rumah. J, kamu benar. Dan soal level nomor 2, skor kamu sama dengan 20 poin. Lalu di sini ada soal yang kedua, yaitu adalah buku, dan ini cherry, dan ini ta. Jadi buku cerita gitu. Kita coba. Dan jawaban kamu benar. Nah, jadi di sini kalau teman-teman bisa jawab apa? Di sini ada gambar seorang kakak. Di sini yeay, kamu berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar. Total skor kamu 60. Lalu terima kasih sudah bermain, sampai jumpa lagi ya gitu. Jadi untuk kuis yang terakhir ini aku bikin agak sekreatif mungkin gitu kan, buat merayu kakaknya kalau biar dapat nilai 100. Di sini kan ada gambar kakak minta, baru ada gambar nila, ikan nila, tapi aku pakai nilanya aja, nila tambah i nilai 100 sama dengan ya gitu. Jadi kakak minta nilai 100 ya gitu, untuk buat merayu kakak-kakak kalian waktu kalian praktikum misalnya, seperti itu. Nah, kurang lebih untuk membuat permainan kuis seperti tadi, kurang lebih skripnya seperti itu. Atau nanti aku bisa share ke kalian di kolom deskripsi, itu ada filenya, silahkan kalian pelajari lagi, kalian pahami, lalu coba kreasikan sekreatif mungkin. Thank you banget buat kalian yang udah gabung di video kali ini. Please klik tombol like ketika kalian suka video ini dan menurut kalian bermanfaat. Buat kalian yang masih bingung, silahkan tulis-tulis di kolom komentar, atau kalian bisa follow IG aku di ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di video-video selanjutnya. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.